Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Lewat pujian dan penyembahan kita, mari kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Masuk dalam hadiratnya, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Dia. Dengan hati yang rindu, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita menghampiri tahta kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab dalam hadiratnya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadiratnya tersedia segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan. Bawa segala ucapan syukur, bawa segala penyembahan kita yang terbaik kepada Dia. Haleluya, Tuhan terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan telah lakukan buat kami. Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih Tuhan. Layakkan kami semuanya menghampiri-Mu. Pada hadirat-Mu menjamah kami dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan. Kiranya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah hidup kami semuanya. Dan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Engkau akan bekerja menjamah kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, jiwaku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Badimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan pujian ini. Mari dengan iman katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu
bekerja. Meski mataku tak melihat, sama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tuhan, kami tetap percaya bahwa rencanamu tidak akan pernah gagal buat kami. Manusia ingin menggagalkan, iblis ingin menggagalkan, tapi rencanamu tidak akan pernah gagal buat kehidupan kami. Panggilanmu tidak akan pernah gagal buat kehidupan kami. Kami tetap percaya, kami tetap berpegang kepada janjimu, sebab janjimu ya dan amin. Haleluya. Mari saudaraku, sama-sama katakan pujian sekali lagi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, tak berpindah, tetap percaya rencana terindah. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari saudaraku, buka kedua tanganmu, katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Percaya pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan
Tuhan yang setia. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Terima kasih, katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi, yang percaya katakan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Glory bagimu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan, pembuat mujizat dalam hidupku. Oh, percaya, percaya Kau Tuhan Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu. Haleluya. Glory bagimu, glory. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Namamu termasyur, terhebat dan perkasa. Ku menyembahmu Yesus, sebab Kau adalah andalan kami. Kepadamu kami berlari dan menjadi tenang. Yesus, glory bagimu, glory. Rencanamu terindah, terdahsyat, termulia, Yesus. Haleluya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Kaulah Allah yang kudus, yang perkasa. Ku tinggikan namamu, namamu. Oh, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, syukur.
Tuhan, kami tetap pegang janji-Mu. Harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu. Kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami damai dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku aman, ku tenang, ku tenang. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, oh. Yesus, Tuhan terima kasih. Apapun keadaan kami tetap menyembah kepada Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun yang kami alami, kami tetap memutuskan, kami tetap menyembah Tuhan. Kami tetap bersyukur. Kami tetap bersyukur. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu. Kepadamu Tuhan. Oh, menyembah-Mu sama-sama. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, sama-sama katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, oh, sama-sama. Ku rindu diam di bahu-Mu, menikmati anugerah-Mu. Yes, God. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, seumur hidupku. Di hadirat-Mu
sama-sama katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami berkata di hadapan-Mu Tuhan, kami bahagia dalam hadirat-Mu, kami tenang dalam hadirat-Mu, kami aman dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Yes, God. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali katakan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, sekali lagi angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah, haleluya, ku sembahkan, ku sembahkan hadirat-Mu membebaskanku, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang puaskan jiwaku, hadirat-Mu yang bebaskanku, hadirat-Mu puaskan jiwa kami Tuhan, dahaga kami Kau yang segarkan, haleluya, haleluya.
Yesus, terpuji namamu. Haleluya, glory bagimu, terpuji namamu. Terima kasih, terima kasih, glory bagimu. Tuhan, kami tidak akan pernah menyesal mengiringmu, sebab kami tahu pengiringan akan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami akan menerima akan janji-Mu, penggenapan daripada kebenaran firman-Mu. Kami akan terima itu. Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini dalam pengiringan kami kepadamu, kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah dan kekuatan-Mu yang menyanggupkan kehidupan kami untuk kami tetap berjalan dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengikut-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
akan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, terima kasih, kami tetap pegang teguh akan janji-Mu Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman, sebab firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jalan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu buat kami paham, buat kami mengerti akan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Singkapkan firman buat kami, demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita melakukan segala bentuk kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengambilnya dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 mulai. Berkata demikian, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah perkataan daripada firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca pada hari ini, bahwa dikatakan firman Tuhan bahwa saudara dan saya ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, kebenaran itu saudaraku, kita disamakan dalam perumpamaan ini, kita disamakan seperti orang yang menggali sebuah bangunan atau mendirikan sebuah bangunan. Dia menggali sebuah dasar. Nah, dasar itu diletakkan di atas batu saudaraku. Nah, sehingga ketika bangunan itu didirikan dan ketika selesai dan ada banjir atau mungkin ada angin, ada badai yang datang menerpa daripada bangunan itu tetap kokoh berdiri. Karena kenapa? Dasarnya kuat atau pondasinya kuat. Nah, begitu juga kebalikannya, ketika seseorang mendirikan sebuah rumah, dikatakan bahwa itu disamakan ketika waktu seseorang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan kebenaran itu, sehingga dikatakan dia disamakan dengan orang yang mendirikan rumah tanpa dasar, tanpa pondasi. Ketika badai datang, masalah datang, habislah dia, hancur seperti itu dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita semuanya, para pendengar pada pagi hari ini, bahwa saya berkata bahwa mari kerjakanlah kebenaran itu. Kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Sebab kenapa saudara? Ini perumpamaan ini mengingatkan kepada kita, menegur kita. Waktu saudara dan saya hanya mendengar saja dan tidak melakukan kebenaran itu,
Dikatakan bahwa bangunan apapun yang saudara nanti bangun dalam kehidupan ini, saudara tidak akan pernah kuat. Ketika ada masalah datang, ketika ada badai datang dalam kehidupan kita, habislah kita, runtuhlah apa yang kita bangun. Mungkin Anda hari-hari ini sedang membangun rumah tangga, Anda mungkin membangun sebuah bisnis, mungkin Anda membangun sebuah pelayanan, ministry dan lain sebagainya. Apapun, dasarnya haruslah firman. Saya ulang sekali lagi. Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, bahwa dikatakan firman Tuhan itu adalah dasar dari segala sesuatu. Nah oleh sebab itu dasarmu harus kuat, dasar kita harus teguh saudaraku. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Sebab ini yang berkali-kali saya mengatakan, berulang-ulang saya mengatakan bahwa bukan badai yang dapat menghancurkan sebuah bangunan, tetapi pondasilah hendak kuat, akarlah yang tidak kuat saudaraku. Nah oleh sebab itu bangun pondasi, bangun kedalaman, bangun akar. Supaya apapun yang Anda bangun dalam kehidupan ini, entah itu rumah tangga, entah itu bisnis, entah itu pekerjaan dan lain sebagainya, Anda kuat, Anda kokoh. Ketika badai datang, bangunan yang Anda bangun itu tetap tegap berdiri saudaraku. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan hanya sebagai pendengar saja, ngerti banyak firman, tahu banyak firman, tetapi kita gagal di melakukannya. Sebab firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu nol besar. Oh iya saudaraku, iman tanpa yang namanya disertai dengan perbuatan itu di pemandangan Tuhan tidak ada faedahnya saudaraku. Nah oleh sebab itu iman itu bisa menjadi sempurna kalau disertai dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah seringkali kita sebagai anak Tuhan kita sudah berkali-kali ikut Tuhan, sudah mendengarkan banyak firman, hanya sebatas mendengar tetapi tidak mengerjakan kebenaran itu saudaraku. Dikatakan firman Tuhan seperti kita seperti membangun dalam kehidupan ini tanpa dasar. Nah maukah dalam hidup saudara dan saya bahwa bangunan yang Anda bangun dalam hidup ini yaitu tidak tergoyahkan oleh apapun? Saya dan percaya kita mau saudaraku. Oleh sebab itu bangun kedalaman, bangun dasar dengan apa saudaraku? Bukan hanya sekedar mendengar saja firman Tuhan, tetapi mengerjakan kebenaran itu saudaraku. Kalau disuruh berdoa, mari berdoa. Kalau disuruh mengampuni, mari lepaskan pengampunan. Amin. Kalau disuruh menabur, menaburlah saudaraku. Supaya apa? Yang dikatakan, apa yang dijanjikan oleh firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita hanya sekedar sebatas tahu atau sekedar hanya sebatas beriman saja? Bagus beriman, tetapi dikatakan iman itu menjadi sempurna kalau disertai dengan perbuatan. Karena kenapa saudaraku? Kita hanya mendengar, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya ketika orang lain ditolong karena dia melakukan kebenaran itu saudaraku, kita hanya sebagai penonton, kita hanya sebagai melihat saja. Orang lain ditolong tetapi kita hanya ya begini-begini saja dalam kehidupan ini. Tidak ada terobosan-terobosan baru. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang dimau firman Tuhan pada hari ini yang datang dalam kehidupan kita, bahwa waktu kita dengar firman, kerjakan firman. Amin. Lakukan kebenaran itu saudaraku. Supaya apa yang telah dijanjikan kepada saudara dan saya itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa supaya saya rindu saudaraku bahwa apapun yang saudara Anda bangun dalam kehidupan ini tetap berdiri kokoh. Goncangan mungkin besar datang, mungkin badai menghimpit apa yang kita bangun dalam kehidupan ini. Mungkin banyak hambatan, mungkin banyak goncangan yang kita hadapi. Tetapi lakukan firman, amin. Kerjakan firman supaya benar-benar bahwa bangunan yang kita bangun itu tidak runtuh. Kenapa runtuh saudaraku? Kita hanya mendengarkan saja, tetapi tidak mengerjakan kebenaran itu saudaraku. Nah firman Tuhan hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita, siapapun saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan,
Mari lakukan kebenaran, bukan hanya mendengar saja tetapi melakukan kebenaran itu supaya apa yang telah dijanjikan itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Terus yang kedua saudaraku, bahwa apapun yang saudara bangun dalam kehidupan ini dasarnya adalah firman dan mengerjakan kebenaran itu. Supaya ketika badai datang, masalah datang, apapun yang saudara bangun tetap kokoh berdiri. Sebab dikatakan ditopang dengan dasar yang kuat. Siapa itu saudaraku? Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu akan bekerja buat kami semuanya. Dan apa yang kami sudah dengar firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Kau jamah setiap kami para pendengar daripada firman Tuhan hari ini. Supaya kami tidak abai kepada firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami bukan menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa, hari ini hamba-Mu sepakat, hamba-Mu berdoa bagi pokok-pokok doa yang masuk. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, taruh tangan di dada. Kita sepakat berdoa setiap pergumulan yang Anda hadapi hari ini. Tuhan, ada pokok-pokok doa yang masuk. Aku berdoa bagi yang sakit apapun bentuk penyakitmu. Aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus, Engkau pulih, Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan, memulihkan, menguduskan lagi, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tersumbat jantung dibuka lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Stroke, gagal ginjal, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk penyakit daripada yaitu penyumbatan daripada bakteri di pencernaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulih, Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa untuk daripada penjualan properti, penjualan tanah Tuhan. Tuhan pertemukan dengan pembeli yang tepat sehingga terjadi transaksi untuk Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa bagi pergumulan setiap rumah tangga yang ada. Tuhan, segala kutuk perceraian aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kembalilah kepada ikatan daripada pernikahan yang mula-mula. Istri masa mudamu, suami masa mudamu. Sebab Tuhan akan memberkati hidupmu. Takutlah akan Tuhan. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tanggamu dipulihkan, segala bentuk keretakan dipulihkan lagi. Kutuk perselingkuhan, kutuk perceraian aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, anugerah-Mu menyatukan kembali lagi. Kasih-Mu menyatukan kembali lagi untuk pernikahan ini. Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu. Pada siang hari ini atau pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami hari ini. Bila sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan, kami dalam lindungan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir buat kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak, Ibu, Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.